Nama saya Margareta Aurelia Jemalut, biasa dipanggil Aurel. Saya dari kelas 10F. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Yesus Kristus sebagai sahabat sejati dan tokoh idola. Teman-teman, bagi banyak orang, Yesus Kristus bukan hanya tokoh atau figur agama, melainkan dia juga adalah sahabat sejati dan tokoh idola yang menginspirasi dan menuntun hidup mereka. Yesus Kristus sebagai sahabat sejati artinya dia mempunyai kasih yang tak terbatas. Yesus menunjukkan kasih yang tak terbatas kepada para pengikutnya. Ia rela berkorban untuk mereka bahkan sampai mati di kayu salib. Kasihnya tidak mengenal batas, tidak peduli siapa mereka atau apa yang telah mereka lakukan. Seperti tertulis pada Yohanes bab 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus mengajarkan bahwa persahabatan sejati dibangun berdasarkan kasih dan ketaatan kepadanya. Kamu adalah sahabat-sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dalam Yohanes bab 15 ayat 14. Persahabatan dengan Yesus bukanlah hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang bagaimana menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Yesus membangun relasi pribadi yang erat dengan para muridnya. Ia makan bersama-sama dengan mereka, berdiskusi, dan berbagi pengalaman hidup. Ia juga memperlakukan mereka sebagai sahabat, bukan hanya sebagai pengikut. Yang kedua, Yesus Kristus sebagai tokoh idola. Dalam kehidupan yang sempurna, Yesus hidup tanpa dosa, menunjukkan teladan hidup yang sempurna bagi manusia. Ia mengajarkan kita tentang kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Ia adalah model ideal tentang bagaimana seharusnya manusia hidup. Kemudian ada kekuatan dan keberanian Yesus menghadapi berbagai tantangan dan penganiayaan yang dengan keberanian dan kekuatan yang luar biasa. Ia tidak pernah menyerah pada godaan dan selalu teguh dalam iman. Ia menunjukkan kepada kita bahwa manusia dapat mengatasi kesulitan dengan kekuatan Allah. Kemudian kemenangan dan atas kematian Yesus bangkit dari kematian, menunjukkan kemenangannya atas dosa dan maut. Ia memberikan harapan dan jaminan hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Nah, Yesus juga menjadi teladan dalam hubungan persahabatan. Yang pertama itu, menerima perbedaan. Yesus menerima para muridnya dengan segala kekurangan dan perbedaan mereka. Ia tidak pernah menghakimi atau mengecilkan hati mereka. Ia mengajarkan pentingnya menerima dan menghargai perbedaan dalam persahabatan. Yang kedua itu adalah bersikap jujur dan terbuka. Yesus selalu jujur dan terbuka kepada para muridnya. Ia tidak pernah menyembunyikan kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu sulit diterima. Ia mengajarkan kepada kita dalam hubungan persahabatan, yaitu bagaimana pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam persahabatan. Yesus menjadi inspirasi bagi kita semua, teman-teman, di mana inspirasi menjadi lebih baik. Yesus mendorong para pengikutnya atau kita semua ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kasih, pengampunan, dan kerendahan hati kepada kita. Karena ia ingin agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi dunia. Yang kedua, menemukan tujuan hidup. Yesus memberikan tujuan hidup bagi para pengikutnya, teman-teman. Ia menunjukkan bahwa hidup ini bukan hanya tentang kesenangan duniawi, tetapi juga tentang memuliakan Allah dan melayani sesama. Berikut adalah kesimpulan. Yesus Kristus adalah sahabat sejati dan tokoh idola yang menginspirasi dan menuntun kita dalam hidup. Ia menunjukkan kasih yang tak terbatas, hidup yang sempurna, dan kemenangan atas kematian. Ia mengajarkan nilai-nilai luhur yang mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia juga mengajarkan kita melalui relasi pribadi dengan Yesus ketika kita dapat menemukan makna hidup, membangun persahabatan yang sejati, dan menjadi berkat bagi dunia. Sekian dari saya, terima kasih.